Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Saya percaya pagi hari ini pagi yang luar biasa bagi kita. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, kita bersyukur, berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan, buat anugerah, buat kesempatan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sehingga sampai hari ini kita boleh ada bagaimana kita ada. Kita mau bersyukur pagi hari ini. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap kebajikan dan kemurahannya yang terus dinyatakan dalam hidup kita sampai hari ini. Biarlah Tuhan dipermuliakan melalui setiap perbuatan dan perkataan kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, hati kita terus bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan, dan berkat-Mu sepanjang malam dalam tidur kami. Sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh menikmati lagi kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kasih setia-Mu yang terus Engkau nyatakan dari hari ke hari hidup kami. Sebab kami bersyukur, kami mau memuliakan-Mu, meninggikan nama-Mu. Sudah taruh ya? Nama-Mu. Adonan Sri Kayakap di mana sana ya? Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi.
Aku hendak bersyukur padamu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan nama-Mu, Yesus Tuhan, atas seluruh bumi. Dimuliakan nama-Mu atas perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau selama hidup kami. Yesus Tuhan, Kau ajaib, kuasa
Kuasamu lebih besar, kuasamu dahsyat, kuasamu ajaib, kuasamu hebat. Tidak ada Allah yang sepertimu, tidak ada yang lain. Hanya terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib dalam setiap perbuatanmu. Engkau dahsyat, engkau hebat. Kami percaya, kami percaya. Betapa hebatnya kuasamu Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang
mari katakan, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita, oh bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Betapa hebatnya kuasa-Mu. Kuasa yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Kuasa yang mengendalikan alam semesta sehingga berjalan dengan teratur sampai hari ini. Sungguh kami percaya kami punya Tuhan yang tidak terbatas kuasa-Nya. Apalagi hanya untuk mengendalikan hidup kami, mengatur hidup kami. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Sebab Engkau sendiri yang berkata, aku ini tahu rancanganku mengenai kamu, mengenai masa depanmu. Yaitu rancangan masa depan yang penuh harapan. Dan bukan kecelakaan tetapi damai sejahtera. Sebab itu kami mau terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab sungguh kami aman di dalam-Mu. Dan kami mau terus tinggal tenang dan percaya kepada janji-janji firman-Mu. Karena firman-Mu ya dan amin. Bahkan bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Karena sungguh kuasa-Mu yang tidak terbatas. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini. Karena kami punya Allah yang seperti-Mu. Allah yang sanggup melakukan segala berkat. Bahkan lebih lagi kami bersyukur di dalam kemahakuasaan-Mu, di dalam kedahsyatan-Mu. Engkau mengasihi kami. Engkau menerima kami apa adanya. Bahkan Engkau mau mati di kayu salib mencurahkan darah-Mu, menebus hidup kami. Sebab itu betapa hati kami bersyukur kepada-Mu. Dan kami percaya maka perkara yang lain adalah perkara yang mudah bagi-Mu untuk berikan bagi kami. Kami mau melakukan bagian kami, percaya kepada-Mu, berserah kepada-Mu. Dan kami mengizinkan Engkau mengerjakan bagian. Kami mengangkat tangan dan Engkau yang turun tangan dalam setiap perkara yang kami alami hari-hari ini. Bapa, kami bersyukur buat hari baru ini yang Kau jadikan bagi kami. Kami mau jalani bersama-Mu dalam pimpinan, tuntunan, perlindungan, penjagaan, penyertaan, dan pemeliharaan-Mu yang ajaib. Bapa, pagi hari ini kami mau awali hari kami mau dengar firman-Mu. Sebab itu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu, sehingga kami melakukan firman-Mu.
dan kami menikmati penggenapan janji-janji firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Ya, shalom semua. Shalom. Firman Tuhan hari ini ada di Matius 12 ayat 30. Saya bacakan ya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Nah, ayat ini kan konteksnya tentang Yesus dan Beelzebul. Sebenarnya gampang dimengerti ya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Berarti kan kalau soal ini terang dan gelap aja. Kalau kita berpihak pada Yesus sebagai terang, kita mendukung semua apa yang dikerjakan Yesus. Kalau kita ada di pihak gelap, berarti kita mencerai-beraikan semua pekerjaan Tuhan. Nah, kalau saya baca di kitab bahasa sehari-hari itu, orang yang tidak memihak aku sesungguhnya menentang aku. Dan orang yang tidak membantu aku sesungguhnya merusak pekerjaanku. Nah, pekerjaan Yesus tuh adalah melakukan pekerjaan Bapa yang dikehendaki Bapa. Tujuan Tuhan ke dunia ini kan untuk menebus dosa kita, untuk menegakkan kerajaan sorga. Nah, dari kemarin yang ku dapat, Pak Heri bilang kita harus hidup dalam nilai-nilai kerajaan sorga supaya menyatakan kuasanya. Jadi kalau saya tarik dalam lingkup yang kecil, dalam rumah tangga misalnya, suami istri kan juga sebuah persekutuan ya. Kita harus hidup dalam nilai-nilai kerajaan sorga. Kadang kita tuh disuruh bersabar, belajar sabar, jangan gampang tersinggung, meletakkan ego. Kadang ngomong gampang ya, kenyataannya banyak orang susah melakukannya. Apalagi seperti saya yang tipe-tipe, maksud saya gini, saya nih lagi menopause itu gampang tersinggung, sedikit-sedikit marah. Saya sendiri nyadari itu. Biasanya pembawaannya happy-happy baik, tapi kadang sesuatu hal kecil bisa membuat tersinggung. Tapi untungnya ya, kita yang setiap hari baca firman tuh firman bisa berbunyi. Sabar, sabar. Orang yang orang bodoh yang gampang marah. Orang bodoh gampang marah. Tapi kalau misalnya kita menganggap itu suatu teguran, kita belajar menjadi bijaksana gitu. Belajar bijak, semakin orang bijak ditegur, semakin dia bijak gitu loh. Jadi dalam rumah tangga tuh nilai-nilai kerajaan surga juga harus kita tegakkan. Kalau enggak ya saling ego yang diutamakan ya habis, bisa pecah itu rumah tangga. Jadi memang nggak gampang sama suami, sama anak-anak, terutama anak-anak juga ya. Mereka di rumah lihatnya selain sekolah online, buntu-buntunya melihat ke YouTube. Terus gaya bicara mereka juga kayak anak-anak yang di YouTube gitu kita lihat. Kadang ngomong sama kita tuh, sebagai orang tua kita merasa itu, kok nggak sopan ya ngomongnya. Padahal dia tahu gitu.
Tapi dia sengaja main-main gitu. Nanti kita tegur, saya tahu Ma, saya tahu. Gitu. Saya kan cuma bercanda sama Mama. Kan Mama yang bilang, zaman corona sekarang nih harus bersuka cita. Harus biar imun naik, suka cita. Masa saya bercanda dengan Mama seriusnya gitu. Ya kadang kita lagi sensi, bisa nggak sabar marahin, tapi ya balik-balik omongan dia tuh ditembak pakai firman kita jadi merasa gimana gitu. Itu dalam keluarga ya. Kalau saya tarik dalam kita bergereja, kita nih kan ibaratnya tubuh Kristus. Ada yang jadi tangan, kaki, jadi apalah pokoknya. Jadi ya kita kalau dalam persekutuan ya harus belajar sabar juga, saling memahami, letakkan ego, jangan apa ya, jangan dikit-dikit kita tersinggung, terus kita cabut, maksudnya gini. Aku udah mau contohnya, mungkin contohnya seperti ini ya, kita kalau di Koram Deo gitu, di Koram Deo kita tersinggung gitu. Saya pernah ngalamin juga sih, agak-agak kan saya katakan saya agak sensi sekarang nih. Jadi ada yang bilang, waktu saya bawa firman ada yang bilang, mengasihani diri sendiri, nelongso gitu loh. Jadi saat itu langsung pikiran setan aku nyerang. Itu orang ya, kenal gagak, jauh gitu kok menghakimi saya kayak gitu ya. Padahal kan dia nggak kenal saya. Memang saya gampang nangis. Nyanyi, ingat kebaikan Tuhan, nangis. Doa, merasakan penderitaan orang, nangis. Sedikit-dikit memang bisa nangis. Baper lah istilahnya. Tapi saya tahu, nggak sampai gimana gitu baperannya. Ya balik-balik lagi, firman Tuhan yang berbunyi. Orang bodoh gampang marah. Orang yang bijak kalau ditegur semakin bijak. Jadi balik-balik mikir lagi, oh rupanya orang tua itu sedang menegur saya gitu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadi itu yang saya belajar terapkan. Saya belajar untuk tidak gampang tersinggung. Walaupun pikiran tuh sering diserang, tapi berusaha dengan pertolongan Tuhan bisa mengatasi itu semua. Jadi saya pikir kalau misalnya kita tubuh Kristus ini tersinggung, kita misalnya kita sebagai tangan, udah maaf bersekutu, kita cabut. Gimana yang sebagai kepala itu berpikir ya? Terus di dalam kita cabut, mungkin kita akan menimbulkan, kita juga akan menarik orang untuk membela kita sehingga terjadinya perpecahan. Seperti zaman-zaman kita lihat perpecahan, banyak perpecahan gereja ya. Nggak cukup sekali pecah, sudah pecah lagi. Nah, kita pikir positifnya, ya semakin pecah gereja kan semakin banyak menuai jiwa-jiwa. Tapi yang kita dengar, yang kita lihat, ya orangnya itulah. Orang percaya yang kanak-kanak yang tidak mau bertumbuh. Sana sebentar, ke sini sebentar. Loncat sana, loncat sini. Jadi kadang kita pikir-pikir sebagai tubuh Kristus tuh, kita nih kalau sebagai tangan cabut, sebagai kaki cabut, gimana bentuk tubuh Kristus itu? Sebagai kepala, apakah dia nggak sedih ya? Nggak sakit ya? Satu tubuh yang ibaratnya satu tubuh yang normal tuh jadi cacat begitu. Jadi itu sama dengan mencerai-beraikan dah. Kalau menurut saya ya, itu yang saya dapat. Jadi ya, marilah kita sebagai orang percaya bertumbuh, melakukan nilai-nilai supaya kita bisa menyatakan kuasa Tuhan dan memenangkan jiwa-jiwa yang lebih banyak, murni jiwa yang belum mengenal Yesus, bukan nyomot sana nyomot sini gitu. Nah, itu yang saya dapat. Saya kembalikan sama Pak Heri. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bu Ros. Ya, menjadi doa dan harapan kita supaya tidak terjadi mutilasi rohani. Kepala copot sendiri, kaki copot sendiri, tangan copot sendiri, karena ego masing-masing. Karena ayat ini mengingatkan kita, siapa yang tidak bersama dengan Yesus, berarti dia berlawanan. Nah, jadi karena kita yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan ini, yuk mari kita praktek. Kita mau bersama dengan Kristus. Apa sih artinya bersama dengan Kristus? Karena ayat katakan, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Bersama dengan Kristus itu artinya kita sejalan, sevisi. Bahkan kalau nanti kita baca di ayat-ayat berikutnya, Yesus katakan, barang siapa melakukan kehendak Bapakku, karena Yesus sendiri katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Nah, kalau kita ngomong kita mau berjalan bersama-sama dengan Yesus, ya kita harus sama-sama melakukan apa yang Yesus lakukan. Mungkin istri saya mau tambahkan, karena pas renungan harian ini, istri saya yang sampaikan. Ya, silahkan. Oke, yang saya dapatkan ketika saya membagikan renungan di ayat ini adalah bahwa ketika kita berjalan bersama Yesus, itu artinya kita memang inisiatif mengambil keputusan untuk memihak kepada Tuhan. Dan fokus kita memang Tuhan. Tetapi bagaimana kita mau menyamakan, kita mau berpihak kepada Tuhan, yaitu tadi, yaitu seperti ayat renungan kita sepanjang tema bulan ini, bahwa kita harus menyamakan pikiran, perasaan, dan kehendak kita kepada Kristus. Ketika kita melakukan apapun, balik-balik ya, apa sih yang Tuhan pikirkan ini? Bagaimana sih perasaan Tuhan? Dan apa sih tujuan Tuhan? Nah, itu yang harus kita samakan gitu loh. Jadi memihak atau bersama Tuhan ya, menyamakan perasaan, pikiran, visi kita, tujuan kita, kehendak kita harus sama dengan apa yang menjadi maunya kehendak Bapa. Itu aja sih. Ya, jadi kehendak Bapa dan apa yang Yesus lakukan itu adalah justru mempersatukan, bukan mencerai-beraikan seperti Ibu Ros tadi katakan. Kita pikir kita sedang melakukan kehendak Bapa, cari jiwa. Tapi kalau ternyata seperti bahasa Ibu Ros tadi, kita comot sana, comot sini, kita bukan cari jiwa, bukan mengumpulkan jiwa, tapi buat cerai-berai, mutilasi rohani yang saya katakan tadi. Tapi ya kemohonlah hari-hari ini, kita benar-benar melakukan kehendak Bapa, seperti Yesus melakukan kehendak Bapa. Dan mulailah dari keluarga kita. Karena kan sekali lagi bulan ini kita sudah mulai masuk dalam bertekun di dalam persekutuan. Nah, persekutuan itu artinya orang-orang yang sehati, sepikir, sejalan, satu visi, satu tujuan. Nah, ayat tema kita kan bulan ini dalam Filipi 2 ayat 5, dalam hidupmu bersama, dalam hidupmu bersama. Karena di dalam dunia ini kan ada begitu banyak perkumpulan, ada begitu banyak orang yang kumpul. Nah, tapi ternyata tidak ada kuasa persekutuan di dalamnya. Hanya sekedar kumpul-kumpul. Tapi di dalamnya begitu banyak visi yang berbeda karena ego masing-masing. Dan itu bahkan bisa terjadi di dalam rumah. Ada begitu banyak, semalam kami di komsel udah obrolin, ada begitu banyak rumah itu jadi kayaknya hanya untuk tempat ngumpul. Tapi nggak ada lagi kesehatian suami istri, nggak ada lagi kesehatian orang tua anak. Masing-masing menuruti egonya. Jadi rumah kayak hotel, malam cuma tempat kumpul tidur. Nanti habis itu masing-masing jalan. Nggak pernah bertegur sapa, bahkan apalagi zaman-zaman sekarang kan semua udah asik dengan gadget masing-masing. Nah, kita berdoa jangan sampai rumah kita hanya jadi kayak tempat berkumpul, tapi menjadi tempat di mana ada kuasa persekutuan. Karena Eko katakan kesepakatan itu adalah kuasa kehidupan.
Nah, komsel kita, mau hafuta, terserah lah whatever sebutannya apa. Mau gereja, pokoknya harus ada kuasa persekutuan. Makanya seperti Bu Ros tadi, kenapa ada pecah, belah lagi, udah pecah belah. Ini bukan tokonya Hengki ya. Kalau Hengki sih toko pecah belah bagus. Walaupun saya sudah ngomong sama Hengki, jangan ngomong itu barang pecah belah, Heng. Nanti orang nggak mau beli. Itu toko peralatan rumah tangga yang lebih tepat. Tapi karena itu tadi, karena kayaknya gereja, komsel, hanya jadi tempat perkumpulan. Sama seperti orang di pasar, kumpul, rame-rame. Tapi masing-masing punya kepentingan sendiri. Atau di gedung biskup seperti semalam saya kasih contoh. Ngumpul satu ruangan, sepertinya kelihatannya satu tujuan. Padahal yang saya tahu, real, saya lihat di dalam gedung biskup itu, nggak semua orang punya tujuan yang sama untuk nonton. Ada yang kadang numpang tidur, kayak model saya kalau disuruh nemenin anak saya nonton, kadang saya tidur. Karena nyaman, gelap, dingin. Saya pernah nemenin anak saya lihat di depan saya malah sibuk main HP, main game sendiri. Saya bilang, nih orang ngapain juga ke biskup kalau cuma mau main game. Nah, yang lebih kacau lagi anak muda, baik yang pria khususnya, tujuannya udah lain nonton bioskop itu. Menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Nah, jadi tempat-tempat itu jadi hanya tempat untuk berkumpul. Tapi Yesus katakan kalau engkau bersama dengan aku, engkau harus mengumpulkan, bukan mencerai-beraikan. Makanya sepanjang 6 bulan ke depan kita akan belajar tentang yang namanya bertekun dalam persekutuan. Supaya rumah tangga kita, supaya komsel kita, supaya gereja kita ada kuasa persekutuan. Benar-benar Filipi pasal 2 ayat 1 dan berikutnya itu nyata. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47 itu benar-benar terjadi dalam hidup rumah tangga kita, dalam komsel kita, dalam gereja kita. Wow, itu dahsyat banget Bapak Ibu. Jadi saya mendorong yuk kita benar-benar mengerti tentang yang namanya koinonia, seperti yang Pak Ayong sampaikan di SBP hari Jumat minggu pertama. Jadi, dan caranya sederhana. Kita berjalannya bersama dengan Yesus. Bukan berjalan berdasarkan kepentingan pribadi, kepentingan komsel, kepentingan gereja. Enggak. Kita harus berjalan bersama-sama dengan kepentingan Tuhan. Seperti istri saya tadi, memahami perasaan Tuhan, memahami hatinya Tuhan, memahami kehendaknya Tuhan. Itu arti berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Oke, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditambahkan. Dan saya berdoa setiap kita adalah orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Yesus. Amin. Bukan berjalan berdasarkan keinginan sendiri. Oke, silakan merenung. Kalau memang tidak ada lagi yang mau menambahkan, saya serahkan kepada yang bertugas selanjutnya. Tapi saya berharap firman Tuhan memberikan pencerahan, firman Tuhan kebenarannya itu memerdekakan hidup kita. Oke, silakan Pak Doni ya. Oke. Lia, Oh ya, masuk dalam doa. itu lagi saya minta doakan khususnya untuk papa saya, walaupun sudah dijadwal, tapi maksudnya supaya saturasinya bisa tetap stabil dan ketersediaan oksigen. Saya tahu oksigen sedang langka hari-hari ini, tapi supaya ada kasih karunia Tuhan. Walaupun papa saya di rumah isoman, kadang saturasinya kalau nggak pakai oksigen itu bisa drop ke 87 seperti itu. Kalau pakai oksigen grade 1 paling naik cuma di 91, mau di stabil 95, itu harus grade yang 5 yang agak besar. Dan itu kan berarti oksigennya boros, jadi agak kesulitan untuk cari oksigen. Seperti itu. Mungkin nanti saya juga bisa minta pendapat. Ada Pak Ramli, ada Ibu Riana tadi saya lihat di sini ya. Karena kan ada begitu banyak nasihat sampai
adik-adik yang di sana juga jadi bingung. Saya bilang ya pokoknya selama masih ada oksigen ya sudahlah, pokoknya kasihlah maksimal. Jangan ditanya nunggu sesak baru pakai oksigen, saya bilang. Pertanyaannya harus sederhana. Tapi lebih lega mana? Pakai oksigen atau lepas? Nah, pasti pertanyaannya lebih lega kalau pakai itu. Ya sudahlah, pokoknya mana papi yang lega lah saya ngomong. Cuma memang perjuangan bagi adik saya untuk cari oksigennya. Sekarang sih masih ada satu cadangan. Tapi kan harus tukar-tukar seperti itu. Nah, itu yang penting, mohon dibantu doa supaya ada kasih karunia ketersediaan oksigen. Oke, silakan, sorry. Terima kasih. Mari kita masuk dalam doa pagi kita. Tuhan Yesus, kami mau berdoa ya Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Pak Heri yang ada di Malang ya Tuhan. Khususnya untuk Papa Pak Heri ya Tuhan. Kau semakin pelihara ya Tuhan, Kau semakin pulihkan kesehatannya dari hari ke hari ya Tuhan. Amin, sejahtera. Ya Tuhan, kami juga berdoa, Engkau lah Tuhan yang menyediakan tabung oksigen buat Pak Heri yang sedang membutuhkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Pak Heri akan sembuh dan saturasinya akan kembali normal ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat Mama Pak Heri ya Tuhan, yang juga ikut, dan adik-adik, kakak beradik Pak Heri ya Tuhan, yang serumah, yang sedang dalam isolasi mandiri ya Tuhan. Kau beri mereka damai, agar mereka menjalani isolasi dengan sukacita ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat Ibu Junior Megawati, yang masih isolasi di RSL ya Tuhan, dan juga buat anaknya Eprafas ya Tuhan, yang juga sedang isolasi di Balai Kesehatan Tuhan. Kau beri mereka hati damai, tenang ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan curahkan kuasa kesembuhan atas mereka. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, buat Ibu Linda ya Tuhan, khususnya buat anaknya ya Tuhan, Yeskiel ya Tuhan. Untuk supaya dia semakin hari emosinya boleh semakin stabil ya Tuhan. Dan segala kepahitan yang ada dalam hatinya boleh menjadi sembuh. Ia juga mendapatkan hati yang damai oleh-Mu Tuhan. Dan Engkau juga senantiasa beri kekuatan dan penghiburan buat Ibu Linda ya Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa buat Bu Christian Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau bukakan jalan untuk pekerjaannya ya Tuhan, yang sesuai dengan profesinya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pokok doa kami pagi ini ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Yuk kita akan berdoa kepada yang berikutnya. Bapak, terima kasih. Kami ucap syukur kalau pagi ini kami masih boleh datang ke hadapan-Mu untuk kami memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Itu adalah sebuah kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami Tuhan boleh ada hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa ini, Indonesia ini ya Tuhan, supaya dilawat oleh Tuhan, Tuhan. Di masa-masa pandemi seperti ini Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu yang nyata daripada semuanya Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa Tuhan kembali kepada Engkau, supaya jiwa-jiwa Tuhan bertobat menerima Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Terpujilah Bapa, Engkau juga berkati mulai dari tingkat presiden sampai ke RT, semua nakes yang menangani kasus COVID ini juga Tuhan berikan anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, supaya semua melakukan dengan tulus dan murni Tuhan. Tuhan terima kasih, kami serahkan keluarga kami dalam tangan-Mu, supaya kami juga memelihara kesatuan hidup kami, kesatuan dari rumah tangga kami, dan juga Tuhan, kami sekeluarga juga Tuhan percaya kepada Engkau, sungguh-sungguh dalam Engkau Tuhan, untuk menjalani bersama dengan Engkau sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang besar pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, berkati saudara-saudara, rekan-rekan sekerja Allah yang pada pagi ini bersama-sama. Tuhan berkati dengan berkat yang melimpah, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus yang akan menyertai kami sepanjang hari ini sampai besok pagi. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.